Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmatullah MSI dan Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menyampaikan materi kuliah mengenai manajemen sumber daya alam. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 7. Yang pertama, yang paling atas posisinya itu dengan saya sendiri, Prof. Darojan. Kemudian yang kedua itu Ibu Triswati. Kemudian yang selanjutnya Bu Lisa Nelia Basupiani. Kemudian selanjutnya Ibu Nuraini. Baiklah, untuk manajemen sumber daya alam, ya latar belakang sumber daya alam itu merupakan unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya alam hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya alam buatan. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam ini secara langsung bisa dapat dimanfaatkan dan juga tidak langsung dapat dimanfaatkan. Kalau yang secara langsung dimanfaatkan itu tanpa melalui proses ekstraksi. Nah, yang untuk dimanfaatkan, yang tidak langsung dapat dimanfaatkan supaya bisa dimanfaatkan itu melalui tahap ekstraksi, yaitu dengan modal keuangan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Nah, maka perlu adanya manajemen sumber daya alam. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sumber daya alam tersebut akan rusak atau punah. Demikian juga jika kita dikelola dengan baik, maka inilah hasil yang untuk depan itu menghasilkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, sumber daya alam itu adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 5 menyebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya buatan. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikro jasad organik. Dan sumber daya alam itu adalah penerapan ilmu manajemen terhadap sumber daya alam seperti lahan, air, tanah, tumbuhan, dan hewan, dengan fokus terhadap bagaimana manajemen mampu mempengaruhi kualitas hidup manusia yang akan datang. Nah, kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah aspek astronomis. Jadi daerah tropis curah hujan tinggi ini juga bisa mempengaruhi. Jadi banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua itu aspek geologi. Jadi pergerakan lempengan tektonik. Banyak berbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Airan di Indonesia, jadi kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu oleh Ibu Nuraini mengenai macam-macam sumber daya alam. Dengan segala hormat, Ibu Nuraini dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Akan saya lanjutkan pemaparan presentasi berikutnya, yaitu tentang macam-macam sumber daya alam yang dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Yang pertama,
berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi dua sebagai berikut, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Kedua, sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroba, manusia. Kedua, berdasarkan potensi. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik, misalnya batu, besi, emas, kapas, rosella, dan sebagainya. Kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, kincir angin, dan lainnya. Selanjutnya ketiga, sumber daya alam ruang. Merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya air tanah, daratan, dan angkasa. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, sumber daya alam terbarukan atau renewable, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, tanah. Disebut renewable karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan, non-renewable, misalnya minyak tanah, gas bumi, batu, tiara, dan bahan tambang lainnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, misalnya hari, energi pasang surut, laut, dan energi laut. Negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki dalam bulan. Negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya. Korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintahan dan demokrasi juga menjadi faktor penghambat dari perkembangan perekonomian negara tersebut. Walaupun suatu negara memiliki sumber daya alam yang berlimpah, belum tentu hal ini dapat memberikan manfaat bagi penduduknya jika tidak dikelola dengan baik. Negara yang berlimpah sumber daya alamnya belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu supaya mendapatkan kekayaan atau keuntungan. Untuk mengelola sumber daya alam diperlukan pertama adalah modal, keuangan, dua teknologi, dan ketiga ilmu pengetahuan. Sumber daya alam penunjang ekonomi. Di sini ada beberapa aktivitas, yaitu aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan. Pemanfaatan sumber daya alam hayati. Pemanfaatan sumber daya alam hayati di sini yaitu pertama adalah tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya adalah bahan pakan, yaitu padi, bahan bangunan, seperti kayu jati, kayu mahoni. Kemudian bahan bakar, biosolar, yaitu kelapa sawit. Obat, di sini obat-obatan yaitu berupa contohnya seperti jahe, pina, mahkota dewa. Kemudian pupuk kompos dan terakhir adalah pertanian dan perkebunan. Selanjutnya akan dipaparkan proses berikutnya oleh Saudara Tri Sutikawati. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Tadi sudah disampaikan tentang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yang lainnya yaitu hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatannya dapat sebagai pembantu pekerjaan berat bagi manusia, seperti kerbau dan kuda, atau sebagai bahan pangan seperti unggas dan sapi. Untuk memaksimalkan potensinya, manusia membangun sistem peternakan dan juga perikanan
untuk lebih memberdayakan sumber daya hewan. Sumber daya alam non-hayati, yaitu seperti air, di mana air dapat sebagai aset rekreasi dan pembangkit listrik. Yang kedua, angin. Angin mampu menghasilkan yang menggerakkan turbin sebagai sumber listrik. Yang ketiga, tanah. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis. Selanjutnya adalah hasil tambang. Hasil tambang merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi bagi kehidupan manusia, seperti sebagai bahan dasar pembuatan infrastruktur, kendaraan, sumber energi, dan sebagai perhiasan. Selanjutnya, minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan obat-obatan, dan bahan pengangkut rumah tangga. Proteksi sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan dengan memperhatikan aspek pelestariannya. Landasan kebijakannya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, yaitu memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola lingkungan hidup, yaitu yang pertama meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan. Yang ketiga, membantu hubungan interdependensi antar daerah. Dan yang keempat, menetapkan pendekatan kewilayahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Liza. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik ekologi sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alam berdasarkan jenis, yaitu ada sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik, berupa bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain. Next. Lalu karakteristik ekologi sumber daya alam berdasarkan sifat pembaruannya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain. Lalu sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Yang ketiga ada sumber daya alam yang tak terbatas jumlahnya, seperti sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik ekologi sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada sumber daya alam, penghasil bahan baku, seperti hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian. Yang kedua ada sumber daya alam penghasil energi, seperti ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya pengelolaan sumber daya alam yang benar? Yang pertama, sumber daya alam dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Yang kedua, eksploitasinya harus di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi sumber daya alam tersebut. Artinya bahwa kita harus tahu jumlah, kalau seandainya dia bisa diperbarui, kita harus tahu jumlah produksinya. Lalu kalau seandainya dia tidak dapat diperbarui, kita harus juga tahu berapa jumlah ketersediaannya di alam. Yang ketiga, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam agar lestari dan berkelanjutan. Di mana pemerintah karena untuk melestarikan sumber daya alam ini adanya kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada.
Yang keempat yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan adanya teknologi yang tidak merusak, lalu menjamin pertumbuhan sumber daya alam hayati, mengelola dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, serta pengelolaan yang harus serentak dan disertai proses pembaharuannya. Baiklah, sekian presentasi dari kita. Untuk kesimpulan dari presentasinya adalah yang pertama yaitu Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang lengkap. Yang kedua, poin krusial dari sumber daya alam adalah keberadaannya yang rentan jika kita salah dalam mengelola. Yang ketiga adalah sumber daya alam dapat lestari dan berkelanjutan jika dikelola secara benar. Yang keempat, untuk mengelolanya dibutuhkan kebijakan yang arif baik terhadap manusia maupun alam. Untuk saran dari kelompok kami yaitu sumber daya alam sangatlah penting. Untuk itu kita harus menjaga dan melestarikan seoptimal mungkin agar ekologi dan sumber daya alam tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti boleh langsung di list aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.